menjelaskan tentang energi. Energi itu terbagi menjadi 6 poin. Poin yang pertama itu pengertian energi, yang kedua bentuk-bentuk energi, yang ketiga sumber-sumber energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat itu energi mekanik, yang kelima perubahan bentuk energi. Sedangkan yang ketujuh hukum kekalan energi. Kalau pengertian energi itu contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, yaitu membutuhkan energi untuk tumbuh dan agar tetap hidup. Kalau contoh yang kedua benda mati. Benda mati itu tidak dapat bergerak tanpa ada bahan bakarnya. Kalau yang contoh ketiga itu energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Seperti contohnya James Joule, tahun 1818 sampai 1889 menghubungkan itu Joule dan kalor. Dan itu SI itu adalah panjangan dari sistem internasional. Penghubung gajah Joule itu kayak contohnya 1 kalori itu sama dengan 4,8 Joule. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Terus poin yang kedua itu bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi itu 1 mekanik, yang kedua panas, ketiga kimia, yang keempat listrik, kelima bumi, keenam cahaya. Kalau mekanik itu ada 2 jenis, yaitu potensial dan kinetik. Energi potensial itu adalah energi suatu benda karena kedudukan atau letak. Kalau kinetik itu adalah energi suatu benda karena gerak. Terus kalau poin yang kedua itu panas. Panas itu energi hasil dari kinetik partikel-partikel penyusun berasal dari benda. Kalau kimia itu energi yang berasal dari senyawa-senyawa. Kalau listrik, energi dari muatannya listrik. Yaitu sebagai menjadi contoh, 2 contoh yaitu TV dan radio. Terus bunyi. Bunyi itu adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Terus cahaya. Cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh ada radiasi gelombang pada frekuensi cahaya tampak. Yaitu contohnya seperti cahaya dari matahari dan cahaya dari lampu. Kalau poin yang ketiga itu sumber-sumber energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu energi matahari, yang kedua angin, ketiga air, keempat biogas, kelima panas bumi, keenam nuklir, sedangkan yang ketujuh minyak bumi dan batu bata. Kalau yang pertama itu energi matahari. Energi matahari itu gunanya untuk pemanas di rumah atau hotel. Kalau angin itu gunanya itu untuk pembangkit listrik. Kalau air itu untuk pembangkit listrik. Kalau yang biogas memanfaatkan kotoran dari hewan seperti sapi, kerbau, ayam. Terus yang kelima itu panas bumi. Panas bumi itu sama juga kayak uap panas. Kalau yang keenam nuklir. Nuklir dihasilkan dari reaksi atom pecah. Kalau yang ketujuh minyak bumi dan batu bata. Minyak bumi itu dan batu bata sebagai sumber energi hasil tambang dan sebagai sumber energi, contohnya seperti BBM, bahan bakar minyak. Terus kalau poin yang keempat, energi mekanik. Energi mekanik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama potensial, yang kedua kinetik, yang ketiga itu hukum dan kelakan mekanik. Yaitu kalau potensial itu seperti contohnya buah yang ada di pohonnya itu memiliki potensial. Saat buahnya itu jatuh, itu berarti memiliki potensial gravitasi. Terus yang kedua itu kinetik. Kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda. Rumusnya itu X sama dengan seper 2 MY kuadrat. Terus kalau hukum dan kekelakan mekanik itu saat benda itu dilempar ke atas.
Rumusnya itu EM sama dengan EP dikalikan energi mekanik, atau EMA sama dengan EMB, ukur kekalakan mekanik. Terus poin yang kelima, perubahan bentuk energi terbagi menjadi 5, yaitu listrik jadi cahaya, 2 listrik menjadi kalor, ketiga mekanik menjadi listrik, keempat kimia jadi cahaya, sedangkan yang kelima gerak jadi bunyi. Kalau listrik jadi cahaya itu contohnya seperti listrik mengalirkan listriknya, lampu yang sedang mengalirkan listriknya. Kalau contoh dari listrik jadi kalor, contohnya seperti setrika yang sedang mengalirkan listrik dan panasnya. Kalau yang ketiga itu mekanik jadi listrik, contohnya itu seperti dinamo sepeda yang dapat menyalakan lampu. Kalau yang keempat kimia jadi cahaya, contohnya itu seperti sebuah rumah yang sedang mati lampu dan rumah ini memakai lilin. Kalau yang kelima cahaya gerak jadi bunyi, contohnya itu seperti kipas dan angklung yang mengeluarkan suatu bunyi. Kalau poin yang ketujuh itu ukur kekekalan energi. Ukur kekekalan energi itu terbagi menjadi 3, yaitu manusia memperoleh energi dari makanan dan minuman. Yang kedua, manusia juga dapat menciptakan energinya sendiri. Sedangkan yang ketiga berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya, saya terima kasih.